Integrasi sistem otomasi dengan produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang integrasi sistem otomasi dengan produksi. Adapun capaian pembelajaran kali ini adalah mahasiswa memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep integrasi sistem otomasi dengan sistem produksi dalam industri modern, menguasai teknik identifikasi aliran material dan pengelolaan kontrol inventaris, serta memahami penerapan konsep just-in-time, JIT, dan lean manufacturing dalam lingkungan otomasi. Selain itu, tujuan ini juga mencakup kemampuan merancang strategi integrasi yang efektif, menganalisis dampaknya terhadap kinerja perusahaan, serta meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja tim untuk mengatasi tantangan integrasi yang kompleks. Pengenalan integrasi sistem otomasi dengan produksi. Pengenalan integrasi sistem otomasi dengan produksi membahas konsep dasar penggabungan sistem otomasi dengan proses produksi dalam industri. Ini melibatkan pemanfaatan teknologi otomasi untuk mengotomatiskan berbagai tahapan produksi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga pengiriman produk jadi. Tujuan integrasi adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk dengan meminimalkan intervensi manusia dan memanfaatkan sistem yang terhubung secara terpadu. Hal ini juga memungkinkan pengumpulan data secara real-time untuk analisis kinerja dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Dalam konteks ini, integrasi sistem otomasi memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan produksi yang adaptif, responsif, dan terukur, yang dapat membantu perusahaan bersaing lebih baik di pasar global yang kompetitif. Konsep dasar integrasi otomasi dalam lingkungan produksi. Konsep dasar integrasi otomasi dalam lingkungan produksi melibatkan penggabungan sistem-sistem otomasi yang terpisah untuk membentuk sebuah sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi secara keseluruhan. Ini melibatkan penerapan teknologi dan metode yang memungkinkan berbagai peralatan, mesin, dan sistem kontrol untuk berkomunikasi dan bekerja bersama secara efisien. Tujuan utama dari integrasi otomasi adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produksi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meminimalkan pemborosan, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Integrasi otomasi juga memungkinkan adopsi teknologi canggih seperti sensor, pemrosesan data real-time, dan kecerdasan buatan untuk mendukung operasi produksi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Dengan demikian, konsep dasar integrasi otomasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan produksi yang terhubung, efisien, dan adaptif yang dapat menghadapi tantangan dan tuntutan industri yang semakin kompleks. Peran integrasi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Peran integrasi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi sangat penting dalam konteks industri modern. Dengan menggabungkan sistem otomasi dengan proses produksi, integrasi memungkinkan otomatisasi yang lebih luas dari berbagai tahapan produksi, mulai dari manufaktur hingga distribusi. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan efisiensi dengan mengurangi waktu siklus, meminimalkan pemborosan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selain itu, integrasi sistem otomasi juga dapat meningkatkan kualitas produk dengan memastikan konsistensi dan akurasi di setiap tahap produksi. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pengawasan lebih efektif, mendeteksi masalah lebih cepat, dan mengurangi cacat produk. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan di pasar. Aliran material dan kontrol inventaris. Pengertian dan pentingnya aliran material dalam proses produksi. Aliran material mengacu pada pergerakan bahan atau barang melalui berbagai tahap dalam proses produksi. Pentingnya aliran material terletak pada efisiensi operasional dan pengelolaan produksi yang baik. Aliran material yang efisien memastikan bahan baku, komponen, atau produk jadi bergerak dengan lancar dari satu titik ke titik lainnya tanpa hambatan atau penundaan yang signifikan. Ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari penumpukan stok yang berlebihan, meminimalkan waktu siklus, dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas produksi. Selain itu, aliran material yang baik juga memungkinkan perusahaan untuk memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat kepada pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan,
dan mempertahankan daya saing di pasar. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang aliran material dan kemampuan untuk mengelolanya secara efisien sangat penting dalam meningkatkan kinerja operasional dan keseluruhan efektivitas produksi suatu perusahaan. Teknik pengelolaan inventaris untuk mendukung operasi otomatis. Teknik pengelolaan inventaris untuk mendukung operasi otomatis adalah strategi untuk mengelola persediaan barang atau bahan baku secara efisien dalam lingkungan otomatisasi. Salah satu teknik utama adalah penggunaan sistem manajemen inventaris yang terhubung secara langsung dengan sistem otomasi. Sistem ini memonitor level inventaris secara real-time dan secara otomatis memicu pemesanan ulang atau produksi tambahan saat inventaris mencapai titik pemicu tertentu. Selain itu, teknik lain meliputi penggunaan metode just-in-time, JIT, di mana persediaan dipertahankan pada level minimum yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan, serta penerapan teknik manufaktur tanpa stok yang menghilangkan kebutuhan akan inventaris yang besar. Dengan menerapkan teknik ini, perusahaan dapat mengurangi biaya penyimpanan, menghindari penumpukan stok yang tidak perlu, dan meningkatkan responsivitas terhadap perubahan permintaan pelanggan, yang semuanya mendukung operasi otomatis yang lebih efisien dan efektif. Just in time, JIT, Dan Lean Manufacturing. Konsep dan prinsip dasar JIT dan Lean Manufacturing Just in Time, JIT, dan Lean Manufacturing adalah konsep dan prinsip dasar dalam manajemen operasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan menghilangkan pemborosan, waste, dan meningkatkan nilai tambah. Konsep JIT menekankan pada produksi barang sesuai permintaan pelanggan dengan tepat waktu, sehingga meminimalkan persediaan yang tidak perlu. Sementara Lean Manufacturing berfokus pada identifikasi dan eliminasi pemborosan dalam proses produksi, seperti waktu tunggu, persediaan berlebih, dan gerakan yang tidak perlu. Prinsip dasar keduanya meliputi pengoptimalan aliran kerja, standarisasi proses, perbaikan berkelanjutan, dan keterlibatan karyawan. Dengan menerapkan JIT dan Lean Manufacturing, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan responsivitas terhadap perubahan permintaan pasar. Penerapan JIT dan Lean Manufacturing dalam sistem otomasi. Penerapan just-in-time, JIT, dan Lean Manufacturing dalam sistem otomasi mengacu pada integrasi prinsip-prinsip ini ke dalam operasi yang otomatis. Dalam konteks ini, sistem otomasi digunakan untuk mendukung pengadaan bahan baku, manufaktur, dan distribusi barang sesuai permintaan pelanggan secara tepat waktu. Penggunaan teknologi otomasi memungkinkan produksi yang lebih responsif dan efisien, dengan mengatur aliran material dan proses produksi secara otomatis berdasarkan permintaan yang aktual. Selain itu, sistem otomasi dapat digunakan untuk memantau dan mengoptimalkan efisiensi operasional, mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan dalam proses, serta meningkatkan kualitas produk melalui pengendalian yang lebih ketat. Dengan mengintegrasikan JIT dan Lean Manufacturing ke dalam sistem otomasi, perusahaan dapat mencapai tujuan efisiensi, produktivitas, dan kualitas yang lebih tinggi sambil tetap responsif terhadap perubahan pasar dan permintaan pelanggan. Strategi integrasi sistem otomasi dengan produksi. Rancangan integrasi sistem otomasi yang efektif melibatkan perencanaan dan implementasi sistem yang dapat mengkoordinasikan berbagai komponen otomasi secara sinergis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan dan tujuan spesifik perusahaan, analisis kebutuhan otomasi, pemilihan teknologi yang sesuai, serta desain sistem yang memungkinkan interaksi yang lancar antara perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Rancangan tersebut harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti interoperabilitas, kehandalan, skalabilitas, dan keamanan sistem. Selain itu, desain harus mampu mengintegrasikan sistem otomasi dengan infrastruktur produksi yang ada, mengoptimalkan aliran informasi dan material, serta mendukung pemantauan dan pengendalian proses secara efisien. Dengan rancangan integrasi sistem otomasi yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, fleksibilitas, dan responsivitas operasional, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja keseluruhan dan daya saing perusahaan. Implementasi
Implementasi teknologi informasi untuk integrasi yang lebih baik. Implementasi teknologi informasi (TI) untuk integrasi yang lebih baik mengacu pada penggunaan berbagai solusi TI untuk menghubungkan dan mengintegrasikan berbagai sistem otomasi dan operasional. Hal ini melibatkan penerapan perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan yang memungkinkan komunikasi yang efektif antara berbagai komponen sistem. Contohnya termasuk sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang mengintegrasikan fungsi-fungsi bisnis utama, seperti manufaktur, distribusi, dan keuangan dalam satu platform terpadu. Selain itu, penggunaan teknologi seperti Internet of Things, IoT, cloud computing, dan big data analytics juga dapat meningkatkan integrasi dengan menyediakan konektivitas yang lebih baik, kapasitas penyimpanan yang besar, dan analisis data yang lebih canggih. Dengan implementasi teknologi informasi yang tepat, perusahaan dapat mencapai integrasi yang lebih baik antara sistem otomasi dan operasional, meningkatkan visibilitas, efisiensi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dampak integrasi terhadap kinerja perusahaan. Analisis dampak integrasi terhadap produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk. Analisis dampak integrasi terhadap produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk adalah evaluasi terhadap pengaruh dari pengintegrasian sistem otomasi dengan operasi produksi terhadap kinerja keseluruhan perusahaan. Hal ini melibatkan penelusuran perubahan yang terjadi dalam produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk sebagai hasil dari integrasi tersebut. Produktivitas dapat meningkat karena adanya otomatisasi proses produksi yang memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan mengurangi waktu siklus produksi. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan pengurangan pemborosan, peningkatan aliran material, dan pengoptimalan operasi. Kualitas produk juga dapat meningkat karena adanya kontrol yang lebih ketat atas proses produksi dan penggunaan teknologi yang lebih canggih. Melalui analisis dampak ini, perusahaan dapat memahami manfaat dan potensi integrasi serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau dioptimalkan lebih lanjut. Evaluasi ekonomi dan sosial dari integrasi otomasi dengan produksi. Evaluasi ekonomi dan sosial dari integrasi otomasi dengan produksi melibatkan penilaian terhadap konsekuensi ekonomi dan dampak sosial yang timbul akibat adopsi teknologi otomasi dalam lingkungan produksi. Secara ekonomi, evaluasi tersebut mencakup analisis biaya dan manfaat dari investasi dalam sistem otomasi, termasuk pengurangan biaya produksi, peningkatan produktivitas, dan potensi pendapatan yang dihasilkan. Sementara itu, dari segi sosial, evaluasi tersebut mempertimbangkan dampak terhadap tenaga kerja, seperti perubahan dalam permintaan tenaga kerja, pelatihan ulang, dan peningkatan keselamatan kerja. Evaluasi ini juga dapat mempertimbangkan implikasi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, termasuk pengurangan limbah dan emisi, serta efek pada komunitas lokal. Melalui evaluasi ini, perusahaan dapat memahami implikasi dari integrasi otomasi terhadap berbagai aspek ekonomi dan sosial, dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam merencanakan dan mengimplementasikan teknologi otomasi. Komunikasi dan kolaborasi tim. Pentingnya komunikasi yang efektif dalam integrasi sistem otomasi. Pentingnya komunikasi yang efektif dalam integrasi sistem otomasi terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi alur informasi yang lancar antara berbagai komponen sistem, stakeholder, dan tim proyek. Komunikasi yang efektif memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan, kebutuhan, dan harapan dari semua pihak yang terlibat dalam integrasi. Ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara departemen yang berbeda, vendor, dan mitra bisnis yang terlibat dalam proses integrasi. Komunikasi yang baik juga membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara cepat, memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat, dan meningkatkan keterlibatan serta dukungan dari seluruh tim. Selain itu, komunikasi yang efektif dapat memperkuat budaya perusahaan yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi, serta mempromosikan kolaborasi yang berkelanjutan antara manusia dan teknologi. Dengan demikian, pentingnya komunikasi yang efektif dalam integrasi sistem otomasi tidak hanya memastikan kesuksesan proyek,
tetapi juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berorientasi pada hasil yang lebih baik. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk kesuksesan integrasi. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci untuk kesuksesan integrasi sistem otomasi. Ini melibatkan kerjasama yang erat antara berbagai departemen internal perusahaan, vendor, mitra bisnis, dan pihak lain yang terlibat dalam proses integrasi. Kolaborasi yang efektif memungkinkan pemangku kepentingan untuk saling berbagi informasi, pemahaman, dan sumber daya yang diperlukan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola sistem otomasi dengan baik. Hal ini memastikan bahwa tujuan dan kebutuhan semua pihak dipahami dan diperhitungkan dalam setiap tahapan integrasi. Selain itu, kolaborasi yang baik juga memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara departemen yang berbeda, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan mengurangi risiko konflik atau hambatan yang dapat menghambat proyek. Dengan demikian, kolaborasi yang solid antara berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mencapai kesuksesan integrasi sistem otomasi, memastikan implementasi yang lancar, efisien, dan sesuai dengan tujuan bisnis yang ditetapkan. Penyesuaian terhadap perubahan lingkungan industri. Industri sikap adaptif dan inovatif merujuk pada kemampuan individu atau organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang terjadi dalam lingkungan industri. Ini melibatkan kesiapan untuk mengubah pendekatan, proses, atau strategi yang digunakan dalam menanggapi perubahan yang terjadi, baik itu berupa perkembangan teknologi baru, perubahan kebijakan, atau dinamika pasar yang berubah. Sikap adaptif memungkinkan individu atau organisasi untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan yang terjadi, sementara sikap inovatif mendorong mereka untuk mencari solusi kreatif dan ide-ide baru untuk mengatasi tantangan atau memanfaatkan peluang yang muncul. Dengan memiliki sikap adaptif dan inovatif yang kuat, individu atau organisasi dapat menanggapi perubahan dengan cepat dan efektif, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan menciptakan nilai tambah yang signifikan dalam industri. Ini menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Strategi untuk mengatasi kompleksitas dan dinamika pasar yang berubah. Strategi untuk mengatasi kompleksitas dan dinamika pasar yang berubah melibatkan pendekatan yang terencana dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Ini bisa mencakup beberapa langkah seperti 1. Analisis pasar yang mendalam. Melakukan penelitian menyeluruh tentang tren pasar, perilaku konsumen, dan persaingan untuk memahami perubahan dan peluang yang terjadi. 2. Fleksibilitas dalam strategi. Mengembangkan strategi yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk merespons perubahan pasar dengan cepat dan efektif. 3. Inovasi produk dan layanan. Mengadopsi pendekatan inovatif dalam pengembangan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan yang berkembang. 4. Kemitraan dan kolaborasi. Bermitra dengan pemangku kepentingan eksternal, baik itu mitra industri, pemasok, atau pelanggan, untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya yang dapat membantu mengatasi kompleksitas pasar. 5. Teknologi sebagai penggerak. Memanfaatkan teknologi informasi dan solusi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan responsivitas terhadap perubahan pasar. 6. Analisis risiko yang mendalam. Melakukan evaluasi risiko secara berkala untuk mengidentifikasi ancaman potensial dan mengembangkan strategi mitigasi yang sesuai. 7. Fokus pada keunggulan kompetitif. Menetapkan fokus pada area di mana perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang dapat dipertahankan atau ditingkatkan dalam menghadapi dinamika pasar yang berubah. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, perusahaan dapat lebih siap dan mampu mengatasi kompleksitas dan dinamika yang ada dalam pasar, sehingga tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan yang terjadi.